Kisah Abuya Dimyati Cadasari dibebaskan oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi ketika Abuya Dimyati di penjara. Abuya Dimyati, siapa yang tidak mengenal ulama karismatik dari Kabupaten Pandeglang? Ternyata ada suatu kisah yang menjadi sejarah bersama Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi. Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi adalah putra dari Kiai Haji Tubagus Rusdi yang bersama-sama mendirikan lembaga pendidikan bersama Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Jamal yang sangat populer di Menes, Pandeglang, Banten selaku pendiri Unma. Dan beliau-beliau juga yang menjadi tokoh Muktamar NU ke-13 yang diadakan di Menes, Pandeglang. Abuya Dimyati, beliau pernah dipenjara oleh pemerintah karena atas kritiknya terhadap pemerintah yang cenderung sekuler dalam menjalani kehidupan dunia. Sehingga atas kritiknya Abuya Dimyati dijemput polisi dari rumahnya untuk menjalani persidangan atas tuduhannya karena kritiknya terhadap pemerintah. Kemudian turun putusan bahwa Abuya Dimyati divonis penjara 8 bulan. Keputusan tersebut tentunya hanya bisa diterima dengan lapang dada oleh keluarga, baik oleh santri-santrinya maupun anak-anaknya. 5 hari setelah penangkapan Abuya Dimyati, tepatnya pada hari Kamis ketika Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi sedang berbuka puasa, datang seorang tamu dari Pandeglang ke rumahnya di Kananga, Menes, Pandeglang. Rupanya tamu tersebut adalah putra daripada Abuya Dimyati, yaitu Abuya Muhtadi, anak sulung dari Abuya Dimyati. Dengan rasa ta'zim dan penuh hormat, beliau memohon bantuan agar mengusahakan supaya Abuya Dimyati bisa dikeluarkan dari penjara. Atas izin Allah, Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi menyanggupinya. Sehingga keesokan harinya beliau, Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi, berangkat menuju Pandeglang dan bertemu dengan Bapak Ruslan selaku kepala penjaranya dan juga Abuya Dimyati. Dalam pertemuan tersebut, beliau berbicara kepada Abuya Dimyati bahwa untuk bisa membebaskan harus ada surat memo pejabat dari Jakarta. Karena menurutnya kepala penjara tidak punya wewenang untuk membebaskan Abuya Dimyati. Seminggu setelah kunjungan pertamanya dengan Abuya Dimyati, anak sulung Abuya Dimyati datang lagi ke rumah Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi. Abuya Muhtadi menanyakan perkembangan dari situasi yang terjadi. Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi menjelaskan kondisi Abuya Dimyati di penjara. Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi menjelaskan kondisi Abuya Dimyati kepada anak sulungnya, yaitu Abuya Muhtadi. Dan Mama Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi meminta kepada Abuya Muhtadi untuk menyampaikan kepada Abuya Dimyati supaya didoakan karena beliau akan berangkat ke Jakarta. Kata Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi kepada Abuya Muhtadi, berdoalah dik, insya Allah kakak akan perjuangkan. Mudah-mudahan seminggu setelah kakak dari Jakarta, Abuya bebas. Keesokan harinya, Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi berangkat ke Jakarta, hendak meminta memo dari pejabat di Jakarta untuk membebaskan Abuya Dimyati yang masih dalam penjara. Atas izin Allah dan barokah doa dari kedua ulama tersebut, seminggu setelah
Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi kembali dari Jakarta, Abuya Dimyati dibebaskan. Itulah kisah Abuya Dimyati dibebaskan oleh Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi. Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi adalah sosok kiai karismatik, sosok ulama besar yang telah memberikan pemikiran dan sumbangsih nyata sampai hari ini terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Mamanda Kiai Haji Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi sebagai penerus perjuangan Perguruan Islam Matlaul Anwar Linahdlatul Ulama atau yang sering disebut Malnu Pusat Menes Pandeglang Banten atau Malnu Pusat Menes, yang dimulai dari pondok pesantren. Hari ini pondok pesantren Malnu bukan hanya ditingkatkan pesantren saja, tetapi Malnu Pusat kini sangat lengkap dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMA atau MA dan perguruan tinggi.